Kamu kenapa? Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa sih? Jangan diem-diem aja. Gigiku sakit nih. Kemarin habis pasang behel. Mana bau banget lagi jadinya mulut. Aduh, kok bisa gitu sih? Pasti habis makan aneh-aneh ya? Enggak kok. Sakit banget nih. Duh, kasihan banget. Daripada kelamaan, mending kita cari tahu aja gimana penyebabnya. Nah, aku ada video nih dari Dokter Lili dari RD Data Center. Jadi setelah masang behel itu ada terasa gigi yang ngilu, itu adalah rasa yang wajar dirasakan. Karena Sebelum kita lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya Sobat RD. pada saat dari gigi itu tidak ada behelnya menjadi ada behelnya, tentu di situ ada proses adaptasi bahwa ada benda asing yang masuk ke dalam mulut kita yang menempel di gigi kita. Yang pertama itu proses adaptasi itu di setiap orang beda-beda. Ada yang merasakan ngilu sekali, ada yang tidak. Nah, lalu yang kedua, setelah behel itu menempel di gigi, dia akan menimbulkan gaya yang menekan gigi tersebut, yang membuat gigi tersebut bisa digerakkan ke arah yang kita inginkan, yaitu dirapikan. Selain itu, yang ketiga, adanya benda asing, adanya behel dan kawat di dalam gigi tersebut, itu di proses awal adalah proses yang berguna untuk meratakan gigi itu sendiri. Jadi gigi yang berjejal biasanya akan terasa lebih ngilu dibanding hanya gigi yang rata. Jadi dia akan berusaha meratakan gigi di tahap-tahap awal. Di situ juga pasien akan merasakan ngilu. Tetapi nggak usah khawatir karena rasa ngilu ini tidak terlalu lama dirasakan pasien yang sedang beradaptasi menggunakan behel. Kurang lebih 2-3 hari saja sudah hilang rasanya. Bahkan ada pasien yang tidak merasakan ngilu sama sekali. Selain itu yang perlu dicermati mungkin selain rasa ngilu setelah pemasangan behel itu kadang terjadi sariawan. Kalau sariawan itu juga wajar terjadi pada pasien-pasien yang menggunakan behel. Karena behel itu adalah logam atau mungkin bahan lain, bahan safir atau bahan yang lain, itu pun juga apabila mengenai jaringan lunak di gigi dan rongga mulut, itu akan menyebabkan gesekan. Nah, antisipasi supaya pasien-pasien yang berbehel ini tidak mudah sariawan, harus banyak minum. Kenapa harus banyak minum? Karena dengan minum, dia akan membasahi rongga mulut pasien tersebut, sehingga kondisi di dalam mulut ini tidak kering, tetapi lembab. Otomatis kalau lembab, tidak kering, tergesek-gesek oleh benda keras seperti behel, kawat, dan auxiliary yang lain, itu tidak mudah luka, tidak mudah menimbulkan sariawan. Selain itu ada juga tipsnya, apabila memang giginya itu berjejal, biasanya behel itu juga akan naik turun, dan mengenai pipi atau bibir. Ada alat khusus yang digunakan supaya jaringan lunak yang menempel ke bracket itu ada lapisannya dulu, yaitu namanya wax. Wax itu berupa lilin ya. Jadi apabila ditempelkan di posisi gigi yang atau bracket yang mengenai bibir atau pipi, itu nanti membuat gesekannya ini tidak terlalu kasar. Jadi jaringan lunak ini bertemu dengan permukaan yang halus, yaitu wax. Tapi ini wax khusus ya, wax khusus yang bisa dipakai di dalam mulut. Oke, jadi memang apabila gigi itu ada behelnya, itu memang sisa makanan bekas pengunyahan itu pasti akan lebih sulit dibersihkan. Jadi kalau gigi tanpa behel itu langsung aja sisa makanan itu mengenai permukaan gigi. Di situ juga ada di rongga mulut itu juga ada yang namanya self cleansing. Jadi kelenjar ludah ini dengan pengunyahan akan terangsang untuk memproduksi ludah, dia akan membersihkan gigi itu sendiri. Apabila giginya nggak ada behelnya, akan lebih mudah
dibersihkan. Tapi kalau ada behelnya, pasti makanan-makanan yang sisa-sisa kita makan itu akan menempel di sela-sela gigi, di antara behel, di antara karet, di antara kawat. Nah, di situ memang perlu pembersihan yang ekstra. Karena apabila ada sisa makanan yang menumpuk, yang belum sempat bisa dibersihkan, itu nanti akan menimbulkan bakteri di dalam rongga mulut, yang itu nanti akibatnya menimbulkan bau mulut. Jadi bagi pasien-pasien yang berbehel, memang kondisi kesehatan, kebersihan rongga mulutnya harus lebih ekstra diperhatikan, lebih ekstra dibersihkan. Kalau tanpa behel lebih mudah pembersihannya. Kalau ada behelnya, pasti akan lebih sulit pembersihannya. Jadi nanti ada beberapa sikat gigi yang bisa dipergunakan. Yang pertama, sikat gigi khusus yang untuk sikat gigi behel, dan yang kedua ada yang namanya sikat gigi interdental yang khusus juga untuk behel. Bentuknya kecil, bisa diselipkan di antara satu behel dan satunya. Jadi gigi harus bersih. Lalu waktu untuk menyikat gigi itu setelah makan, itu biasanya kalau risih langsung aja disikat giginya, atau minimal kumur-kumur untuk menghindari penumpukan sisa makanan yang menyebabkan bakteri yang nanti akan menimbulkan bau mulut.